Sip, Bu. Oke. Bentar, saya buka dulu. Mana nih, kok nggak bisa ya? Bentar. Ini yang lain teman-temannya ada yang masih belum gabung nggak? Kalau ada yang belum gabung, tolong ini invite. Maaf Bu, ada yang izin sakit Bu, 2 orang. Siapa tuh? Yang pertama Virga Yonda Bu, dia habis kecelakaan Bu. Oh iya. Terus yang kedua Devi Bu, dia lagi dirawat di rumah sakit. Devi udah izin sama saya kemarin. Siapa tadi satunya, Virga Yonda ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya bacakan dulu ya CV dari dosen tamu kita hari ini. Beliau namanya Bapak Andres Pramana Edward, STMT. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari STTPLN juga, S1-nya, angkatan 2007. Kemudian beliau melanjutkan studinya S2 di Universitas Indonesia, mengambil jurusan manajemen teknik elektro. Seperti itu. Dulu di STTPLN juga teknik elektro. Tahun 2007, kemudian melanjutkan S2-nya di UI angkatan 2015. Seperti itu. Nah, dari pengalaman kerja beliau, saat ini beliau bekerja di PT Sky Energy Indonesia sebagai engineering. Seperti itu. Dan sekarang bergabung di tim PLTS terapung pertama di Indonesia dari PT Sky Energy juga, Queen Solar Joint Project. Jadi sekarang sedang mengerjakan project PLTS terapung pertama di Indonesia. Begitu. Kemudian beliau ini juga salah satu pendiri kegiatan di kampus itu ada namanya Gerakan Energi Terbarukan. Jadi awal terbentuknya Gerakan Energi Terbarukan di tahun 2011, beliau ini merupakan salah satu pendiri dari Gerakan Energi Terbarukan di ITPLN. Gitu. Jadi kalau yang ada yang ikut GET di kampus, di ITPLN, di kampus? Saya, Bu. Nah, ini salah satu pendirinya GET di STTPLN. Dulunya namanya STTPLN, sekarang namanya ITPLN. Gitu. Dan beliau ini juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Jakarta dan di Indonesia. Salah satu atau salah duanya nih yang masih aktif sekarang di kegiatan sosialnya sebagai volunteer dari Turun Tangan Jakarta. Kemudian ada juga sosial activity-nya di Donasi Sampah Indonesia dari September 2017 sampai sekarang. Kalau volunteer Turun Tangan Jakarta dari Oktober 2013 sampai sekarang. Seperti itu. Dan tesisnya beliau nih di S2 di UI-nya itu mengenai rancangan tabung listrik yang ergonomis berdasarkan persepsi masyarakat dan pegawai PT PLN Persero. Gitu. Jadi ini kerjasama dengan PT PLN kemarin tesisnya di UI mengenai rancangan tabung listrik. Begitu. Oke, semuanya sudah ready untuk mengikuti kuliah kita hari ini? Sudah siap ya? Jangan lupa nanti silakan aktif, silakan bertanya, tapi bertanyanya juga jangan yang tidak berbobot ya. Tolong tanyakan yang berbobot, sama silakan tanyakan pengalaman beliau khususnya di
mengenai PLTS silakan tanya-tanya, nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya juga menuntut keaktifan dari kalian, karena nanti kalau kalian bisa jawab pertanyaan atau pertanyaan dari kalian ada yang bagus, itu akan jadi poin plus untuk kalian di nilai mata kuliah saya. Jadi selama nanti kuliahnya atau pemaparan materi dari dosen tamu kita berlangsung, saya tetap akan memantau kalian mana yang aktif, mana yang tidak. Nah, nanti beliaunya sendiri pakai akun saya juga nih. Jadi jangan kaget kalau nanti namanya saya, mukanya muka pembicara kita ya. Soalnya kan pembicaranya nggak punya akun Microsoft Teams gitu. Oke? Jadi tolong disiapkan. Saya mau konfirmasi ke dosen tamu kita dulu, saya siapkan ya. Kalian juga siapkan. Nanti akan ada reviewnya. Kalian jadi harus memperhatikan materi yang disampaikan oleh dosen tamu kita hari ini. Nanti saya akan tanya-tanya balik ke kalian. Oke? Tolong disiapkan dulu, saya juga mau siapkan pembicaranya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, dosen tamu kita sudah mau join ya. Saya persilakan ke Bapak Andres Pramana Edward untuk menyampaikan materi kita pada hari ini mengenai pembangkit listrik tenaga surya di mata kuliah sumber daya energi listrik. Persilakan Pak Andres. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Mau tampil ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Udah Pak. Kelihatan Pak. Ini dengan kelas semester berapa ya? Semester 3 ya? Iya Pak. Iya Pak. Ada berapa? Seharusnya satu kelas ada berapa orang? Ada 40. 40. Oh, campur ya, jadi nggak hafal ya teman-teman ya. Campur dari semua kelas ya. Nggak Iya kayak- Pak. Oke. Ya, kita mulai aja. Udah 10.23. Perkenalkan lagi nih. Tadi udah diperkenalkan dengan Ibu Ara atau Ibu Septiani sama manggilnya kalian? Ibu Ara. Ibu Ara ya, udah diperkenalkan nama Bu Ara. Nama saya Andres Pramana Edward. Kebetulan lulusan S1 dari STPLN juga, dulu namanya masih STPLN. Terus lanjut studi ke Universitas Indonesia tahun 2015. Sekarang sudah bekerja. Cukup panggil dengan Andres saja. Pak Andres atau Kak aja nggak apa-apa sih, kan saya senior kalian juga sebenarnya di kampus. Kak Andres atau Pak Andres ya. Materi kali ini kita mau bahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Minggu kemarin karena kata Ibu Ara belajarnya tentang pembangkit listrik tenaga bayu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi dilanjut minggu ini ada tentang pembangkit listrik tenaga surya. Kebetulan saya punya expertise di situ, punya beberapa pengalaman di situ, jadi diminta sama Bu Ara untuk ngisi
materi tentang ini. Nah, sebelum kita mulai materinya, nanti kalau dosen tamu memang biasanya lebih ke sharing-sharing gitu, sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing tentang praktiknya, praktisi gitu-gitu. Jadi nggak lebih banyak tentang teorinya. Jadi nanti kalaupun ada beberapa teori yang saya sampaikan cuma sebagai base aja untuk kalian. Maka dari itu memang minggu kemarin saya minta sama Ibu Ara kalian untuk belajar dulu untuk PLTS-nya, untuk tentang pengertian PLTS dan macam-macamnya supaya saya nggak lagi ngulang tentang yang tersebut. Mudah-mudahan kalian udah belajar. Udah belajar atau belum nih? Udah, Kak. Udah, Pak. Alhamdulillah, yang jawab cuma 2 orang. Ya, Pak. Yang lain mohon kameranya di on dong. Ya. Nah, gitu dong. Kalau belajar kan gini enaknya. Kelihatan semua. Ya, teman-teman semua di sini, adik-adik, teman-teman, nggak tahu saya mau manggilnya apa nih. Kalau manggil anak-anak kayaknya jauh banget, beda umurnya. Kita akan mulai, jadi nanti di tengah-tengah kalian silahkan bertanya, nanti di tengah-tengah juga mungkin saya ada yang bertanya ke kalian boleh menyampaikan pertanyaan, nggak harus nanti di akhir ini ya, di akhir materi. Jadi pas saya menjelaskan di selak aja nggak apa-apa, atau raise hand aja nggak apa-apa, atau kalian langsung ngomong aja nggak apa-apa, nanti bisa langsung saya jawab, pertanyaannya bisa saya simpan dulu kalau memang itu masih nyambung sama apa yang mau akan saya jelaskan. Ngerti ya? Oke, Pak. Oke, kita mulai aja share materinya. Tampil nggak materinya? Tampil, Pak. Oke. Apa bacaannya? Tampil, Pak. Pembangkit listrik tenaga. Tampil, Pak. Ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, kita mulai aja. Untuk materi pertemuan keberapa ini? Ketiga ya? Keempat untuk sumber daya energi, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Akan dibawakan oleh saya, Andres Pramana Edward. Yang pertama akan kita bahas, sebelum masuk ke pembangkit listrik tenaga surya, kita bahas tentang energi suryanya dulu. Karena yang kemarin adalah pembangkit listrik tenaga bayu, energinya dari angin ya, dari angin. Bayu itu bahasa Indonesianya angin. Yang sekarang adalah pembangkit listrik tenaga surya, energinya dari surya. Pengertian energi surya sendiri adalah energi surya merupakan energi yang dihasilkan dari sinar dan panas matahari. Itu tentang pengertian tentang energi surya. Jadi kalau yang energi pembangkit listrik tenaga yang lain, yang energi terbarukan atau apapun yang bukan energi terbarukan juga, tinggal diubah aja tuh belakangnya. Kalau dia pembangkit listrik tenaga bayu, ya berarti dihasilkannya dari angin gitu. Penjelasannya jadinya angin, energi angin merupakan gitu kan, pembangkit listrik tenaga diesel gitu, uap gitu, gas gitu, sama aja semuanya. Cuma yang membedakan kan ujungnya aja, yaitu bahan bakar atau sumber daya yang dipakainya untuk pembangkit tersebut apa. Dalam hal ini PLTS menggunakan sumber energi dari matahari atau surya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya itu sebenarnya energi dari matahari itu sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi 3 jenis solar energi. Solar energi yang selama ini kalian tahu atau yang kalian pelajari kemarin atau semalam gitu mungkin adalah pembangkit listrik tenaga surya. Saya mau ngelebarin dulu nih. Sebelumnya sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari matahari itu bukan cuma energi mataharinya. Maka pemanfaatan langsung dari solar energi itu sebenarnya ada 3. Ada namanya solar water heater, ada namanya solar photovoltaik. Solar photovoltaik ini yang nantinya akan jadi pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua ya, solar photovoltaik. Yang ketiga ada solar thermal power plant. Nah, teman-teman, ada yang bisa
nunjukin nggak solar water heater itu di gambar yang mana, solar photovoltaic itu di gambar yang mana, solar thermal power plant itu di gambar yang mana? Siapa tahu dapat nilai nanti dari Ibu Ara. Yo, rebutan. Water. Saya, Pak. Siapa namanya? Nama saya Sri Bagas Aditya, NIM 2019-11-180, Pak. Bagas. Bagas panggilannya? Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Coba dicoba, boleh dicoba. Kalau solar water heater itu yang pojok kanan atas, Pak. Yang ada tulisan atau yang enggak? Iya, yang Ya. start itu, Pak. Selanjutnya, Kalau fotovoltaik itu yang di bawah, Pak. Yang ada panel di genteng rumah, Pak. Oke. Selanjutnya, Kalau yang solar thermal. lain itu pojok kanan bawah, Pak. Oke, kita simpan jawabannya Bagas ya. Makasih Makasih, Pak. Bagas. Ya, yang lain ada yang punya pendapat berbeda atau ada yang punya jawaban berbeda, nggak harus, jangan takut salah karena belum tentu juga punya si Bagas benar sebenarnya. Dan nggak berarti kalau salah nanti nggak dapat nilai gitu atau dicoret dari kemungkinan untuk dapat nilai gitu. Ada yang punya jawaban berbeda? Boleh satu orang lagi? Nggak ada. Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya yang nggak masuk ya? Halo? Satya, Pak. Ketua Oh kelas, iya. Pak. Oke. Ya, kita langsung lanjut aja. Untuk Bagas tadi, jadi benar jawaban Sri Bagas tadi, yaitu solar water heater adalah yang kanan atas, pojok kanan atas, yang ada tulisan solar. Solar photovoltaic itu yang kiri bawah, yang ada di atap rumah. Solar thermal power plant itu yang banyak itu tuh, yang gambarnya banyak yang di pojok kanan bawah. Bedanya apa, Pak? Atau bedanya apa, Kak? Bedanya solar water heater dan solar thermal power plant itu yang diambil adalah panas dari mataharinya. Panas dari mataharinya. Sedangkan solar photovoltaic atau yang nantinya akan jadi PLTS itu yang diambil adalah energi dari mataharinya, yaitu fotonnya. Foton radiasi dari mataharinya. Radiasi matahari yang membawa foton itu yang dimanfaatkan oleh solar photovoltaic. Kalau solar hard itu yang water heater dan thermal power plant itu dari namanya aja kan udah water heater, dia memanaskan air gitu kan, memanaskan air. Jadi yang dipakai adalah panas dari mataharinya. Solar thermal power plant juga ada namanya thermal tuh. Thermal kan suhu ya, suhu panas. Yang dipakai adalah suhu panas dari mataharinya. Ya, cukup mengerti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan biar lebih aktif aja ini kelasnya. Biar ada nilai tambahan. Belum tentu lu nanti ujian kalian nilainya bagus, siapa tahu bisa kebantu sama nilai dari sini. Oke, kita lanjut. Ada yang raise hand ya? Siapa? Namanya yang raise hand? Halo? Faisal. Raisal. Halo, Raisal ada? Enggak ya, kepencet ya? Atau gimana? Iya Pak, kepencet Pak. Oh, Belum Pak. Oke. Iya Pak. Nggak apa-apa, Maaf. bilang aja. Yang Iya. mana yang Raisal? Kalau kepencet, bilang aja kepencet gitu. Jangan ini, jangan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi pada pembangkit tenaga listrik. Nah, berdasarkan SNI, nomor sekian-sekian itu yang ada di layar, PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Kalau PLTB, nanti pengertiannya adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari angin gitu kan. Kalau ini PLTS bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Sistem fotovoltaik mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik. Nah, yang kayak saya bilang tadi, yang diambil adalah radiasi mataharinya, bukan panas mataharinya.
Jadi bisa jadi di suatu siang, di suatu tempat itu panas banget tapi radiasinya kecil, sedangkan di tempat lain nggak terlalu panas terik, tapi radiasi mataharinya besar. Nanti kita akan pelajari itu ya. Tapi disimpan dulu coba itu tentang radiasi, tentang matahari, tentang listrik gitu ya. Jadi yang diambil adalah radiasinya, dalam hal ini adalah foton yang terdapat di dalam radiasi tersebut diubah jadi listrik gitu. Saya lanjutin bacaannya. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari yang mengenai sel fotovoltaik, maksudnya sel fotovoltaik ini adalah sel yang ada di panel surya ini nih, yang ada di sebelah kanan, yang digambar kanan ini. Jadi pas radiasi matahari tersebut, cahaya matahari tersebut kena menyinari sel yang ada di panel ini, semakin tinggi, maka daya listrik yang dihasilkannya akan semakin tinggi juga. Selanjutnya, karena listrik seringkali dibutuhkan sepanjang hari, maka kelebihan daya listrik yang dihasilkan pada siang hari disimpan di dalam baterai sehingga dapat digunakan kapanpun untuk berbagai alat listrik. Nah, sampai yang tadi dulu, sampai yang sebelum karena tadi itu. Jadi, yang diambil adalah fotonnya dari cahaya matahari, foton tersebut kena ke panel surya ini, berubah jadi listrik. Nanti kita pelajari yang di kalimat terakhir, di paragraf terakhir ini, tentang baterai-baterai ini. Paham nggak sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Siapa tahu dapat nilai loh. Jangan terlalu pasif, nggak apa-apa. Saya kan kakak kalian juga di kampus. Pak, saya Iya? mau nanya. Dengan siapa? Anastasia, Pak. Anastasia. Silakan Anastasia. Ada nggak sih Pak pengaruh suhu dan tekanan terhadap PLTS ini? Tekanan atau apa? Suhu dan apa tadi? Suhu dan tekanan, Pak. Tekanan itu tekanan apa? Tekanan lingkungan sekitar PLTS ini, Pak. Oke. Saya coba jawab. Anastasia kelihatan nih semalam berarti dia belajar. Ada yang mau jawab dari kelas ini? Ada yang mau bantu Anastasia? Salah nggak apa-apa, benar lebih bagus, sama-sama berkemungkinan bisa dapat nilai. Yuk, coba bantu Anastasia, nanti kalau salah saya bisa benerin, kalau benar kemungkinan lebih besar akan dapat nilai si Anastasia, dan yang ngejawabnya juga bisa dapat nilai. Ya, teman-teman yang lain, ada yang bisa bantu Anastasia, ada nggak pengaruh dari suhu dan tekanan tadi? Kalau kalian bisa jawab salah satunya aja nggak apa-apa, pengaruh dari suhu doang misalnya atau pengaruh dari tekanan doang gitu. Misalnya silakan jawab aja. Yuk, ada yang mau bantu Anastasia? Lumayan lo dapat nilai. Saya mungkin Pak bisa Ya. jawab. Dengan siapa? Mau coba jawab dengan Brian Naftali, NIM 2019-11-77. Brian atau Brian bacanya? Brian. Dari Maluku ya? Dari Sulawesi. Oh, maaf salah. Ya silakan Brian. Dijawab. Saya mungkin mencoba jawab buat yang suhu. Untuk suhu, PLTS sendiri memiliki kemampuan atau suhu untuk bekerja dengan optimal. Ketika suhunya lebih rendah dari keadaan yang optimal ini, maka PLTS akan bekerja dengan tidak optimal atau tidak dengan efisien, sehingga menimbulkan rugi-rugi. Begitu juga dengan suhu yang lebih tinggi, maka PLTS tidak akan bekerja dengan efisien. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Brian ya. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Satu orang lagi. Saya Pak. Kesempatan ya, dengan siapa? Aprilia Sarah Pak. Aprilia, silakan Aprilia. Aprilia nggak on kamera ya? Oh iya, enggak Pak. Ya, yang lain silakan on kamera dong. Aprilia Sarah, silakan. Iya, izin menjawab Pak. Ya. Kalau menurut saya itu berpengaruh Pak, karena kan sel surya itu kan merupakan elemen semikonduktor tuh, yang dapat mengkonversi energi sel surya itu yang merupakan elemen semikonduktornya. Jadi energi surya itu menjadi energi listrik dengan prinsip tadi itu prinsip fotovoltaik itu. Jadi tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya itu dipengaruhi sama intensitas radiasi cahaya matahari dan suhu lingkungannya. Gitu. Jadi
suhu lingkungan semakin tinggi, maka intensitas radiasi cahaya mataharinya tetap. Tegangan panel surya akan berkurang dan arus listrik yang dihasilkan juga akan bertambah. Kalau suhu semakin rendah? Ayo lo. Kenapa, Pak? Kalau suhunya semakin rendah? Berarti maksudnya berarti jadinya kurang, Pak, untuk intensitas pengambilan radiasi cahaya mataharinya. Oke, terima kasih untuk Aprilia Sarah dan Brian Naftali. Jadi jawaban untuk pertanyaan apakah suhu dan tekanan tadi berpengaruh? Jawabannya berpengaruh. Benar jawaban dari Brian dan Aprilia Sarah. Jawabannya berpengaruh, tapi bukan semakin tinggi suhu dia akan semakin optimal, bukan juga semakin rendah suhu dia semakin optimal. Tekanan juga begitu, nggak semakin tinggi tekanan dia semakin optimal. Ini saya juga bingung sebenarnya tekanan apa ya? Tekanan udara mungkin ya, yang dimaksud. Jadi pertanyaan dari siapa tadi itu? Anastasia, pertanyaannya suhu dan tekanan solar panel itu ada suhu optimalnya. Jadi dia akan bekerja di suhu optimalnya yaitu 25 derajat Celcius. Kalau permukaan solar panel tersebut di sekitaran 25 derajat Celcius, dia masih akan bekerja dengan baik. Tapi kalau ketinggian sampai dengan 45 derajat Celcius atau kerendahan sampai dengan minus berapa derajat Celcius, dia nggak akan bekerja dengan baik. Jadi nggak lebih tinggi dia lebih bekerja dengan baik atau lebih rendah dia lebih bekerja dengan baik. Ketinggian dia nggak bekerja dengan baik, kerendahan nggak bekerja dengan baik. Begitu juga untuk tekanan tadi. Paham ya, Anastasia? Terima kasih juga untuk Brian dan terima kasih juga untuk Aprilia. Cukup paham atau ada pertanyaan lain? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Tadi yang untuk slide yang ini pengertiannya adalah yang harus kalian simpan adalah radiasi matahari mengenai sistem fotovoltaik atau dalam hal ini adalah solar panelnya. Itu yang nanti akan diubah menjadi listrik. Kita lanjut. Jadi dari yang tadi dijelaskan, direct solar energi, pemanfaatan langsung dari solar energi itu ada 3, solar water heater, solar photovoltaik, dan solar thermal power plant. Yang akan kita bahas spesifik untuk pertemuan kali ini adalah yang kedua aja, yang solar photovoltaik, yang dimanfaatkan adalah radiasi mataharinya. Yang water heater atau thermal power plant itu nggak biasa ada di Indonesia dan nggak biasa juga digunakan di dunia, jadi mungkin bukan jadi titik berat dari bahasan atau dari kuliah sumber daya energi ini. Jadi kita lanjut, komponen utama sistem fotovoltaik yang umum itu bisa kalian lihat di sini, di gambar ini. Jadi yang di tengah-tengah itu yang ada segitiga dan kotak di bawahnya itu gambar rumah ya. Jadi apapun yang ada di bawah segitiga dan di dalam kotak itu berarti maksudnya adalah di dalam rumah. Sementara apapun yang ada di luar itu tempatnya ada di luar rumah gitu. Jadi atau di luar gedung. Jadi kalau kita umpamakan ini dipasang di gedung, panel surya yang sebelah kiri itu ada di luar gedung, dipasangnya di luar gedung, sementara yang di dalam gedung ada solar charge controller, ada inverter yang di tengah, di sebelahnya ada panel distribusi listrik, di bawahnya ada baterai. Keluar dari situ outputnya bisa masuk ke dalam rumah tersebut atau ke dalam gedung tersebut, dipakai listriknya oleh gedung atau rumah tersebut, bisa juga keluar ke jaringan. Bisa juga sebenarnya nggak keluar ke jaringan PLN. Nah, teman-teman ada yang pernah lihat panel surya? Udah, Pak, pernah. Siapa yang pernah lihat dan lihat di mana? Boleh sebutkan nama. Saya, Pak. Ya, Raisal. Ya, perkenalkan nama saya Raisal Fahri, NIM 2019-11067. Saya pernah melihat, Pak, di kampus Institut Teknologi PLN, Pak. Ya, benar. Di sebelah mana tuh? Di sebelah depan kantin, Pak. Kantin yang dalam kampus tuh, Pak. Depan lab bengkel ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, lab bengkel. Oke, terima kasih Raisal. Raisal tadi raise hand untuk jawab yang ini ya? Kenapa, Pak?
Raisal tadi sengaja raise hand dari sebelumnya untuk jawab yang ini ya, untuk jawab Oh pertanyaan. enggak Pak. Oh enggak, kirain gitu. Enggak Pak. Ada yang lain satu lagi yang pernah lihat PLTS? Nah, ini kalau saya mungkin ngerasa nggak terlalu aktif, saya bisa panggil nama kali ya, buat apa namanya itu, buat ngejawab. Iya, ada yang lain? Satu lagi deh, satu orang lagi. Ada yang mau jawab? Atau saya minta salah satu aja? Saya Pak, Ya, silakan. Siapa saya namanya? pernah melihat juga di kampus Pak. Oh iya, sama di tempatnya Raisal ngelihat juga. Iya, Ngelihatnya barengan Raisal waktu itu. enggak. Oh, iya. Kirain ngelihatnya barengan Raisal karena tempatnya sama. Ya, teman-teman, terima kasih Alivia dan terima kasih Raisal tadi. Kita balik lagi ke slide-nya. Panel surya seperti yang ada kalian lihat di kampus itu. Sebenarnya di bagian lain di kampus juga ada tuh di depan bengkel mesin. Kalau kalian tahu bengkel mesin, itu kan ada beberapa kotak-kotak kayak rumah-rumah kayak kios-kios gitu. Yang sekarang jadi jembatan ya, yang sekarang jadi jembatan itu kan di antara lobi dan di antara lobi itu di sebelahnya jembatan itu. Di sebelahnya, kalau dulu meriam, kalau sekarang kalau nggak salah itu dipindahin, ya kalian taunya mungkin meriam ya. Di sebelah meriam itu ada kayak beberapa bangunan-bangunan kios-kios kecil gitu kan. Di atasnya itu dipasang PLTS itu, mungkin kalian nggak lihat karena dia ditempatkannya di atas. Itu ada juga di kampus, di bagian lain kampus juga kayaknya ada deh. Di lapangan juga ada yang untuk lampu, di atas bengkel mesin juga kayaknya ada yang untuk display nama bengkel mesin kalau nggak salah. Itu ada juga, itu seperti yang kalian lihat panel surya. Nah, cukup jelas ya untuk panel surya. Selanjutnya kita bergerak ke apa-apa aja yang ada di dalam dari rumah atau gedung yang dipasangi oleh panel surya ini. Di dalamnya ada solar charge controller, ada inverter, ada panel distribusi, dan ada baterai. Nah, saya mau minta salah satu dari teman-teman untuk ngejawab pengertian-pengertian atau fungsi-fungsi dari 4 komponen ini. Yang pertama adalah yang panel surya tadi udah ya. Panel surya sesuai dari penjelasan pertama untuk menangkap apa? Ya, yang paling cepat duluan dapat nilai. Nangkap radiasi. Wah, 2 orang tuh barengan yang ngomong. Siapa tadi yang ngomong barengan berdua? Ya. Pak. Satu lagi perempuan? Putri, Pak. Putri yang mana nih? Putri Mutiara Sari, Pak. Putri Mutiara Sari. Untuk menangkap apa? Jawabannya sama tadi berdua. Radiasi matahari, Pak. Ya, benar sekali. Untuk menangkap radiasi matahari. Selanjutnya, komponen utama dari sistem fotovoltaik ada inverter. Siapa yang mau jawab apa fungsi dari inverter? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Yang pertama tadi siapa? Nggak nongol di sini. Aprilia. Aprilia yang tadi ya? Iya, Pak. Aprilia boleh kasih kesempatan ke temannya dulu ya. Iya, boleh, Pak. Oke, yang kedua tadi siapa setelah Aprilia yang mau jawab? Cindy, Pak. Cindy, silakan Cindy. Cindy Audina. Ya. Iya. Nama saya Cindy Audina, NIM 2019-185. Fungsi dari inverter ini mengubah arus DC menjadi arus AC, Pak. Dan udah setahunya itu saja. Makasih Cindy. Cindy Audina jawabannya. Saya Pak. Kenapa? Ada yang... Saya Pak ingin menjawab Pak. Oh, oke. Yang barusan mau jawab siapa namanya? Laki-laki nih. Embrias Munandar Pak. NIM 2019-11-236. Oke, Rias Munandar apa jawabannya? Inverter itu suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus listrik searah atau DC ke arus listrik bolak-balik atau AC. Pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai dengan perancangan rangkaiannya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Rias Munandar. Rias Munandar terlihat sekali menguasai tentang inverter ya. Rias Munandar barusan baca ya? Ya, jawaban dari Rias Munandar dan jawaban dari Cindy benar.
Jadi simpelnya inverter itu mengubah arus DC ke AC dan AC ke DC. Jadi ada inverter, jadi disebutnya sebenarnya namanya inverter doang. Tapi sebenarnya nama panjangnya ada yang inverter doang, ada yang inverter converter atau converter inverter. Jadi kalau inverter dari DC ke AC, kalau converter dari AC balikin ke DC lagi gitu. Jadi jawaban Cindy tadi saya tanya dan apa, jadi bukan cuma dari DC ke AC, tapi dari AC ke DC. Cukup paham ya untuk inverter. Jadi yang pertama tadi solar panel untuk menangkap radiasi matahari, yang kedua inverter untuk mengubah arus DC ke AC atau AC ke DC. Oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Saya minta ada yang jawab juga nih untuk pengertian yang komponen berikutnya. Ya, cepat-cepatan. Komponen berikutnya adalah solar charge controller. Ada yang mau jawab apa gunanya solar charge controller? 3, 2, 1. Ya. Siapa namanya? Alfia. Agil, Pak. Hah? Agil. Saya, Pak. Yang mana yang mau jawab tadi? Halo. Silakan jawab. Gracia Dwi Sepsianinta Markaung, Pak. Ya, silakan Gracia. Fungsi dari solar charge controller ini untuk mengendalikan tegangan panas surya dan mengawasi tegangan baterai. Kemudian untuk menghentikan arus terbalik pada saat malam hari. Ya, terima kasih Gracia. Satu orang aja ya, biar nggak terlalu lama. Jawaban dari Gracia benar. Jadi simpelnya adalah solar charge controller ini untuk mengatur tegangan yang masuk dari solar panel ke baterai. Ini ada gambarnya nih di sini nih, di bawah angka-angka yang ada di solar charge controller itu ada gambar matahari dan solar panelnya, panah masuk ke ini tengah-tengah ini gambar baterai. Gambar baterai masuk lagi ke lampu ini simbol dari peralatan rumah tangga. Jadi dia ngatur tegangan yang ditangkap oleh solar panel untuk masuk ke baterai. Kalau sistem fotovoltaik tersebut ada baterainya ya. Jadi cukup baik tadi jawaban dari Gracia. Terima kasih Gracia. Yang selanjutnya komponen adalah, yuk cepet-cepetan lagi. Komponen selanjutnya adalah baterai. Apa guna atau Saya, Pak. Ya, yang Saya, pertama Pak. tadi siapa? Saya nggak sempat lihat namanya. Jessica. Putri, Pak. Siapa? Jessica. Jessie. Alicia. Alicia. Pak. Putri, Pak. Ya, yang mana yuk? Alicia udah jawab tadi. Silakan kasih kesempatan ke temannya ya, nggak apa-apa ya Alicia. Selain Alicia, ada lagi tadi siapa? Jessica. Shirley ya? Jessica. Jessica atau Shirley duluan tadi? Shirley, Pak. Jessica jawab Jessica duluan, Shirley jawab Shirley duluan. Oke. Coba Jessica duluan ya. Coba Jessica dulu. Dua-duanya jawab deh. Jessica duluan coba. Tapi Jessica, fungsi dari baterai adalah? Baterai itu berfungsi untuk menyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya, Pak. Cukup sampai itu aja. Makasih Jessica. Selanjutnya Shirley, jawabannya sama atau punya jawaban lain? Untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya, Pak. Ya, terima kasih. Sama ya tadi jawabannya dengan Jessica. Sama, dua-duanya benar jawabannya. Jadi untuk menyimpan energi atau daya yang dihasilkan dari solar panel tersebut. Jadi kalau kita balik lagi tadi ke gambar yang ini, nah gambar yang ini coba diperhatikan. Pertama solar panel atau panel surya menangkap radiasi matahari yang kemudian berubah jadi elektron. Elektron tersebut kita sebut sebagai listrik. Dari listrik yang dihasilkan panel surya tadi masuk ke solar charge controller untuk tegangannya dan arusnya diatur sehingga tegangan dan arus yang masuk stabil, tegangan dan arus yang masuk ke sistem langsung atau ke baterai langsung stabil. Kedua, inverter mengubah tegangan DC yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi panel surya ini teman-teman menghasilkannya listriknya DC. Inverter mengubah listriknya DC menjadi AC. Itu yang keluar dari baterai kan DC juga ya menyimpannya, atau yang langsung dari panel surya itu DC diubah oleh inverter. Selanjutnya saya nggak masukkan komponen yang satu ini, yaitu panel distribusi, karena biasa ada panel distribusi memang di rumah-rumah.
kita pakai PLN juga sebenarnya ada panel distribusinya, jadi itu panel distribusi yang sama. Panel distribusi untuk membagi arus dan tegangannya ya. Juga untuk memisahkan antara mana yang dipakai oleh rumah dan mana yang keluar lagi ke PLN. Cukup jelas teman-teman, sampai sini udah cukup tuh pengertian tentang bagaimana sistem fotovoltaik berjalan atau bekerja. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Alifian Mariam. Wah, Alivia cukup ini ya, cukup aktif nih. Silakan Alivia. Saya mau tanya, Pak. Untuk pemasangan di rumah itu apakah membahayakan apa gimana, Pak? Lebih ke kekurangan sama kelebihannya, ya, Pak. Oke. Kalau kekurangan dan kelebihan dan apakah membahayakan atau tidak itu kayaknya dua pertanyaan berbeda deh. Mau dua-duanya ditanyakan atau memang cuma mau menyampaikan salah satu tadi, Alivia? Lebih kekurangannya aja, Pak. Oke, kekurangannya aja ya, kelebihannya udah tahu ya, atau belum juga? Iya. Oke, kita simpan ya, yang Alivia ya, pertanyaannya, karena nanti setelah ini nanti kita simpulkan, baru nanti tuh ada kita bisa bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bahas di sekarang, nanti apa yang mau saya jelaskan di setelahnya jadi nggak menarik lagi atau nggak nyambung lagi. Oke, Alivia? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Misi Pak. Iya, dengan siapa? Andreas Munandar Pak, mau izin sholat Jumat Pak. Oh ya, silakan Andreas Munandar. Iya Pak, makasih Pak. Yo. Pak. Makasih Pak. Yang lainnya udah selesai ya? Tadi maksudnya ada pertanyaan lagi nggak tentang sistem fotovoltaik? Karena saya udah jelaskan tadi. Iya, dengan siapa? Asri Bagas Aditya Pak, NIM 2019-11-180 Pak. Oke. Asri Bagas ternyata namanya ya. Saya pikir Sri Bagas. Silakan Bagas. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ini kan kalau PLTS yang di tingkat rumah tangga itu kan ada 3 tipe tuh Pak ya pemasangan. Yang dengan baterai, tanpa baterai, dengan sistem hybrid Pak. Saya di sini pengen bertanya yang tanpa baterai Pak. Ya. Itu kan kalau tanpa baterai itu maksudnya ada potensi jual beli KWH antara pemilik dengan PLN itu gimana Pak maksudnya Pak? Oke. Itu pertanyaannya Bagas. Iya, terima kasih Pak. Oke, untuk Bagas juga kita simpan dulu pertanyaannya ya. Akan tetap saya jawab, akan tetap saya bahas nanti di akhir. Tapi itu nanti akan sangat masih berhubungan dengan ada beberapa hal yang mau saya jelaskan, ada beberapa slide yang mau saya jelaskan dan video. Jadi untuk Bagas dan tadi Alivia dijawab di terakhir ya pertanyaannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelahnya kalau ada teman-teman yang masih belum paham tentang proses cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, saya ada video, tapi sebentar saya kesulitan nge-play-nya nih. Gimana ya? Sebentar ya.
Oke, teman-teman, kelihatan ada video di layar yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, yang tulisannya How Does Solar PV Works ya? Ya. Oke, kita play coba untuk lebih memahami apa yang tadi dijelaskan. Silakan ditonton teman-teman. Pak, mohon maaf sebelumnya, ini suaranya tidak muncul ya? Iya. Sebentar ya. Saya tadi sempat ngomong, tapi ternyata mic-nya belum saya unmute. Jadi memang suaranya nggak muncul di sini. Teman-teman silakan tonton videonya dulu aja. Kalau nanti ada yang belum jelas, akan saya terangkan ulang. Oke ya. Masih ada videonya di layar. Masih, Pak. Kita play lagi ya. Masih, Pak. Jadi teman-teman, saya pause sebentar. Jadi sama nih kayak yang tadi dijelaskan. Ada aliran warna kuning itu turun ke bawah, itu maksudnya adalah elektron atau listrik yang ditangkap dari solar cell masuk ke salah satunya dua ini nggak ada tulisannya sih. Salah satunya solar charge controller, satunya lagi adalah inverter. Jadi gitu tuh, dari inverter ke solar charge controller atau dari solar charge controller ke inverter. Paham ya? Kita lanjut lagi. Oke, videonya selesai. Teman-teman semua,
di video yang saya post ini bisa menjawab tentang pertanyaan dari Alivia ya kalau nggak salah tadi tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini ada the benefits. The benefits itu adalah kelebihannya atau keuntungannya yang didapat. Salah 4-nya adalah fixed price energi. Fixed price energi itu kalau diterjemahkan adalah harga yang dibayarkan untuk pemasangan solar PLTS ini sampai dengan 25 tahun ke depan, dia kan bisa tahan sampai dengan 25 tahun tuh, di rumah atau di gedung itu sama, nggak naik-naik. Nggak kayak listrik yang kita bayarkan ke PLN, suatu waktu bisa naik, dia harganya beberapa tahun ke depan bisa naik, atau beberapa tahun lagi bisa naik gitu. Sementara kalau PLTS, kamu bayar sekarang, kamu pasang sekarang, sampai dengan 25 tahun ke depan, itu nggak naik-naik harganya. Maksudnya investasi kamu di awal aja segitu, kamu bagi deh untuk 25 tahun ke depan, segitu harganya gitu. Nggak ada ketakutan akan kenaikan harga listrik. Yang kedua adalah lowering cost. Lowering cost ini sebenarnya maksudnya adalah dia menekan biaya atau mengurangi biaya kalau dibandingkan dengan biaya yang kita bayarkan ke PLN. Jadi kalau dibandingkan kita bayar listrik ke PLN selama 25 tahun, sedangkan kalau yang kedua adalah kita pasang solar panel di gedung atau di rumah selama 25 tahun, itu harganya jauh lebih murah pasang solar panel ini di rumah atau di gedung. Yang ketiga, environmental leadership, itu maksudnya tentang lingkungan, itu nggak ada polusi, minim sekali polusi, dan dia ramah lingkungan dan segala macam. Yang keempat adalah energi independence. Energi independence itu adalah kalian tidak bergantung listrik dari PLN lagi gitu. Apa yang kalian produksi di rumah dari solar panel kalian bisa langsung kalian pakai di rumah gitu. Itu benefitsnya, keuntungannya. Kalau ditanya tentang kekurangannya sampai saat ini solar panel itu investasinya masih mahal. Bukan mahal sih sebenarnya, terasa mahal. Jadi kalau kalian pasang sekarang, itu investasi yang harus dikeluarkan atau modal yang harus dikeluarkan itu cukup tinggi. Tapi sebenarnya kalau kalian bagi itu sampai dengan 25 tahun, dibagi sampai dengan 25 tahun, dibagi jadi beberapa bulan dalam 25 tahun, 12 bulan dikali 25 tahun, itu ada berapa ratus bulan, itu sebenarnya biayanya lebih murah dibandingkan dengan bulanan yang kalian bayarkan ke PLN gitu. Jadi Alivia, jawabannya tadi kekurangannya yang salah satu kekurangannya yang ada di PLTS yaitu itu tadi. Alivia masih mendengarkan ya? Masih Pak. Ya, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari PLTS. Makasih Pak. Oke, saya unshare dulu yang video. Kita balik ke sudah di-unshare ya yang videonya ya. Kita bentar. Saya share lagi yang PowerPoint. Ya, kita balik ke yang ini. Yang ini udah selesai tadi proses pembangkitan tenaga listriknya gimana caranya. Kita balik ke sini. Ini sebenarnya jenis-jenis PLTS. Kalau kalian udah belajar kemarin pas disuruh dengan Ibu Ara tentang PLTS, kalian harusnya udah mulai menguasai itu. Tentang PLTS itu dibagi jadi 3 berdasarkan konfigurasinya, yaitu off-grid, on-grid, dan PLTS hybrid. Jadi kalau off-grid itu simpelnya adalah dia nggak terhubung dengan jaringan PLN. Jadi kalian pasang di rumah, kalian putusin tuh hubungan kalian dengan PLN. Jadi kalian nggak lagi berlangganan dengan PLN gitu. Itu simpelnya PLTS off-grid. Kalian pasang solar panel di rumah, nggak pakai lagi PLN gitu. Kalau PLTS on-grid, simpelnya adalah kalian pasang solar panel di rumah, tapi PLN masih mensuplai rumah kalian juga gitu. Jadi dia masih pakai PLN waktu malam hari misalnya, siang harinya memanfaatkan energi matahari yang sedang tinggi-tingginya radiasinya gitu pakai PLTS-nya. Itu on-grid. Kalau PLTS hybrid, sebenarnya PLTS hybrid ini adalah sebutan untuk 2 pembangkit yang digabungkan menjadi satu untuk menjadi satu sumber energi listrik gitu. Dalam hal ini kalau PLTS hybrid maksudnya adalah PLTS di hybrid atau di-couple atau digabungkan dengan pembangkit lainnya, misalnya PLTD atau PLTB, bisa digabungkan dengan pembangkit energi terbarukan juga, bisa juga digabungkan dengan pembangkit energi konvensional, misalnya PLTD, PLTG gitu, PLTU misalnya, ada kalian misalnya punya PLTU di rumah sendiri gitu,
bisa tuh digabungkan gitu. Jadi simpelnya itu tadi, off grid adalah kalian pasang solar panel di rumah tapi nggak lagi berlangganan PLN. On grid kalian pasang di rumah PLTS atau solar panel tapi masih berlangganan PLN. PLTS hybrid adalah gabungan dari PLTS dan pembangkit lainnya gitu. Jadi pengertiannya dari kalimat aja bisa sambil diingat-ingat gitu. Grid itu kan maksudnya jaringan ya. Kalau di Indonesia jaringan listrik itu adalah PLN gitu. Off itu maksudnya di luar jaringan. Berarti PLTS off grid berarti nggak pakai PLN gitu karena off grid di luar jaringan gitu. On grid cara ngingatnya gitu aja. On grid itu jaringan itu PLN. Jadi kalau on itu maksudnya masih masuk ke dalam jaringan PLN, itu PLTS on grid gitu. Cukup jelas ya, paham ya teman-teman? Paham, Pak. Ya, kita lanjut. Ini jenis-jenis PLTS berdasarkan letak atau lokasinya. Yang pertama adalah PLTS terpusat, gambarnya seperti di pojok kanan atas ini. Jadi dibangunkan PLTS komunal di satu tempat untuk nanti mensuplai beberapa rumah. Gambar penjelasannya adalah yang di kiri bawah. Jadi dibangunnya di sini, yang ada biru-biru ini PLTS semua, masuk ke powerhouse, dari powerhouse dia mensuplai atau mendistribusikan listriknya ke banyak rumah-rumah gitu. Itu PLTS terpusat. Itu jenis PLTS berdasarkan letaknya, yaitu PLTS terpusat. Ada lagi yang kedua adalah PLTS tersebar. PLTS tersebar itu nggak sama dengan ini. Kalau ini kenapa terpusat? Karena dia jadi satu terus dibagi ke rumah-rumah. Kalau yang ini udah ada di rumahnya masing-masing gitu. Udah ada di rumahnya masing-masing, dia nggak dibagikan ke rumah-rumah lain gitu. Bisa juga sebenarnya dibagikan ke rumah lain, tapi praktiknya yang umum di Indonesia atau di dunia itu yang dipasang di rumah ya untuk konsumsi rumah tersebut aja gitu. Kayak yang di foto kiri bawah itu dia pasang di atap rumah dia, itu biasanya untuk konsumsi dia sendiri aja gitu. Contoh yang untuk PLTS on grid ya, yang paling bawah ini, yang kiri bawah ini untuk on grid. Untuk PLTS off gridnya, contohnya adalah yang digambar di sebelah kanan. Ada yang rumahnya atau ada yang dari provinsi Papua di sini teman-teman. Apa nama rumah yang rumah khas Papua yang begini ini, apa nama sebutannya? Atau ada yang tahu yang bukan dari Papua? Jadi dia dipasang ini atau disumbangkan ini atau didistribusikan ini untuk rumah dia sendiri, sedangkan nggak ada di rumah itu jaringan PLN gitu. Bedanya sama yang di foto kiri bawah, atap rumah yang besar ini, dia pasang PLTS, tapi sepertinya dia masih pakai PLN nih. Rumah sebesar ini biasanya dia masih bergantung pada PLN. Tapi kalau yang di kanan, pojok kanan ini yang dibagikan adalah barangnya seperti yang di pojok kanan atas nih. Solar panelnya kecil, lampunya ada 2, dan termasuk sama baterainya. Yang warna kuning ini biasanya udah ada di dalamnya inverter, ada juga baterainya gitu. Ada juga yang baterainya ada di atas lampunya. Jadi dibagikannya satu paket gini untuk satu rumah itu. Kenapa? Karena rumah itu nggak ada jaringan PLN-nya. Itu namanya off-grid gitu. Jadi saya ulang sebentar, yang PLTS terpusat itu dipusatkan, dibangunkannya langsung banyak, didistribusikan ke rumah-rumah banyak. Yang PLTS tersebar itu tersebar di rumah-rumah masing-masing gitu. Paham ya teman-teman? Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan energi matahari. Saya sempat singgung ini di awal bahwa belum tentu kalau dia panas terik di satu tempat, misalnya di mana yang panas terik di Jabodetabek, di Bekasi gitu, atau di Depok gitu, yang panas terik gitu, radiasi mataharinya juga tinggi gitu. Jadi nggak berarti kalau suhunya lebih tinggi pada siang hari di suatu tempat, radiasi mataharinya juga lebih tinggi gitu. Karena yang diambil tadi adalah radiasi mataharinya, bukan panas mataharinya. Nggak juga berarti kalau di Bogor pada siang hari dia mendung-mendung, bukan mendung sih, nggak terlalu panas gitu, nggak terlalu terik gitu, rasanya di badan atau rasanya di kita yang jalan-jalan di luar gitu. Tapi radiasinya juga rendah gitu. Wah, nggak bisa nih kayaknya pasang PLTS di Bogor gitu, karena radiasinya rendah gitu. Nggak berdasarkan itu gitu. Keterhubungannya nggak berdasarkan itu. Berdasarkan lokasi, maka kita harus cek lagi radiasi matahari di tempat kita, di lokasi kita, di rumah kita itu sebesar apa sih gitu. Nah, ini adalah gambaran umumnya nih, yang ada di slide yang sekarang itu adalah gambaran umumnya yang
gambar yang di kanan itu, ini peta dunia, itu yang warna-warna itu adalah peta radiasi matahari rata-rata di dunia. Jadi yang merah itu atau yang merah itu berarti radiasi mataharinya tinggi banget. Yang di bawah merah itu ada oranye, ada kuning, ada hijau. Makin ke bawah ada hijau toska, itu makin ke bawah dia makin sedikit radiasi mataharinya gitu. Jadi Indonesia itu ada dilihat di situ di peta Indonesia itu radiasi mataharinya di situ ada merah sampai dengan ke oranye ya, merah, oranye dan kuning di situ kayaknya ada kuning-kuning sedikit. Itu kita rata-rata radiasi matahari di Indonesia itu di sekitaran itu. Kalau lihat angkanya di sini ada di sekitaran 1250 kilowatt hour per meter persegi sampai dengan merah itu berarti sampai dengan 1800 gitu. Yang besar di mana? Yang besar di mana? Lihat di peta dunia ini yang warnanya ungu tuh, yang di atas merah. Jadi gitu. Kenapa kita berpotensi sekali untuk pasang PLTS di Indonesia? Karena memang kita ada di peta radiasi matahari rata-rata yang cukup tinggi gitu di Indonesia. Selain dari itu, faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan energi matahari juga sesuai dengan judul slide ini, yaitu ada ini tadi, letak geografis. Letak geografis tadi berhubungan dengan radiasi tadi ya, kondisi cuaca. Kalau ada awan berarti dia mataharinya kan otomatis ketutup. Atau kalau ada uap air atau debu yang menutupi panel suryanya, berarti walaupun mataharinya terik, panel suryanya nggak bisa benar-benar menyerap radiasi yang dia dapat gitu. Yang ketiga adalah waktu dalam hari atau jam pagi sama siang tentu beda radiasi mataharinya, siang sama sore tentu beda radiasi mataharinya. Yang terakhir, waktu dalam setahun itu adalah akumulasi dari waktu dalam hari per jam tadi. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Tadi ini adalah bagaimana solar cell menghasilkan listrik. Kita skip aja, ini bisa dicari di YouTube. Jadi Pak, gimana sih caranya kok radiasi matahari kok terus tahu-tahu keluarnya bisa jadi bisa jadi ini gitu bisa jadi listrik gitu, bisa jadi elektron gitu. Jadi ada proses di situ, ada proses positif negatif di dalam panel itu, karena panel itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 layer. Yang seperti di gambar pojok kiri atas ada 7 layer. Masing-masing layer itu ada gunanya. Kalau yang layer paling atas sama layer paling bawah itu lebih ke untuk keamanan, untuk supaya dia tidak mudah pecah, tidak mudah retak dan segala macamnya. Yang layer di tengah-tengahnya itu yang ada tulisan photovoltaic solar cells itu yang akan menghasilkan, yang mengubah foton jadi elektron. Jadi ada positif dan negatif di dalam photovoltaic solar cell di tengah-tengah sini. Ada foton yang datang dari matahari atas, foton itu bisa men-trigger positif dan negatif yang ada di tengah-tengah photovoltaic solar cell ini untuk keluar jadi elektron. Elektron itu yang menghasilkan listrik. Gitu. Ini nanti bisa kalian pelajari sendiri, ada di YouTube, termasuk yang pojok kanan bawah juga sebenarnya sama. Kalau yang ini tentang solar panel layer, di sini seharusnya ada video, cuma nggak usah kita play tentang gimana caranya positif dan negatif tadi dan foton tadi bisa saling berhubungan dan menghasilkan elektron. Selanjutnya pemanfaatan PLTS pada daily tools. Daily tools ini peralatan yang kita gunakan sehari-hari ya, di luar daripada bahwa PLTS tadi bisa dipasang di atas rumah atau di atas gedung atau di mana, itu ada banyak peralatan-peralatan yang sebenarnya dari dulu itu dipasang PLTS kecil-kecil di peralatannya gitu. Ini ada kamera, ada radio, ada security kamera. Kalian kalau punya kalkulator yang scientific ataupun yang nggak scientific, di atasnya itu ada kayak ini nih, gambar pojok kanan bawah ini, ada kayak kaca yang warnanya merah-merah, ungu, gelap, hitam gitu. Itu ada garis-garisnya, itu sebenarnya PLTS. Bukan PLTS ya. Itu sebenarnya solar cell. Itu solar cell dalam bentuk kecil. Solar panel dalam bentuk kecil gitu. Apa gunanya? Supaya pas kalkulator kalian baterainya habis, masih bisa diisi dayanya lewat solar cell tersebut gitu. Solar cell-nya bisa mengisi daya baterainya lewat radiasi matahari gitu. Jemur aja
kalkulator kalian gitu. Kalau udah mulai masih mau dipakai gitu dalam beberapa hari gitu, misalnya darurat gitu, tapi dia udah mulai lemah baterainya gitu. Ada juga di jam, ada di cell phones. Kalau di transportasi ini ada di speed limiter di tol, kalau di luar negeri ada di pemberitahuan di pinggir tol, highway advisory itu. Terus kalau di navigation dan aviation itu ada di warning di tengah laut, ada kalau di aviation ada di tengah laut juga untuk menandakan bahwa di situ bukan untuk penerbangan, untuk kapal mungkin ya, atau untuk orang berenang gitu, menandakan bahwa di situ udah lebih dalam gitu kedalaman lautnya. Ada juga di portable application, ini yang pojok kiri atas ini adalah kontainer ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu kontainernya di atasnya ada solar panelnya, sehingga barang-barang apa yang di dalamnya yang mungkin butuh AC atau butuh suhu dingin itu bisa disuplai dari listrik yang ada di atas kontainernya ini. Karena kalau di luar negeri kan perjalanan kontainernya jauh selama dia jalan itu AC-nya tetap nyala dari sini gitu. Termasuk satelit-satelit yang di luar negeri itu, kalian sering lihat nih satelit-satelit ini kan ada sayap-sayap nih, dari dulu dari kecil mungkin kalian lihat satelit-satelit ini ada sayapnya, ini apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya sayap-sayap yang ada di satelit ini adalah PLTS, ini adalah solar panel gitu. Solar panel untuk melistriki satelit-satelit ini sehingga satelit-satelit ini bisa memancarkan informasi dan mendapatkan informasi dari bumi gitu. Dari mana ya listrik mereka gitu, mungkin kalian pernah bertanya-tanya, ya dari sini, mereka dari self ini sendiri, self sustain sendiri dari PLTS yang dipasangin di ini sendiri di solar di satelit itu sendiri gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya mau sambil coba jawab yang tadi pertanyaannya si Bagas ya, tentang ekspor impor Bagas namanya, kalau apa yang kita produksi di rumah dari solar panel terus dikirim balik gitu listriknya ke PLN, itu namanya ekspor impor. Selagi saya jawab, kalian bisa dengarkan dan bisa mungkin ada pertanyaan teman-teman yang mau bertanya. Di sini udah ada yang raise hand juga sih, ada si Andi ya, Anggi dan Shirley. Anggi dan Shirley nanti mungkin bisa disiapkan pertanyaannya. Saya jawab yang punya si ini dulu. Siapa itu? Si Bagas. Bagas tadi bertanya gimana caranya ya Gas ya? Atau gimana caranya KWH ekspor impor? Bagas? Iya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya memang ada konsep di Indonesia, yaitu apabila kita memproduksi listrik di rumah, kita pasang solar cell nih di rumah PLTS gitu, PLTS mini gitu di rumah. Kita pakai gitu untuk siang hari, kita simpan juga di baterai. Tapi solar cell-nya masih menghasilkan listrik. Itu dikemanain? Itu dikirim balik ke PLN. Kalau kita on grid, kita masuk ke jaringan PLN, itu dikirim balik ke PLN. Terus dikirim begitu aja gitu, Kak, gitu. Enggak, dikirimnya sebenarnya konsepnya nanti akan jadi konsep ekspor impor, yaitu apa yang kita pakai di PLN itu adalah apa yang kita bayarkan di akhir bulan kan gitu di PLN. Tapi kalau kita ada nge-ekspor ke PLN listrik yang lebih dari rumah kita, nanti bayaran kita akan dipotong sesuai dengan listrik yang kita kirim ke PLN itu gitu. Jadi konsepnya begitu gitu. Jadi nggak ngurangin, nggak jadi diskon sih sebenarnya, nggak jadi diskon bayaran, tapi kalau tadinya kita pakai 200 kW gitu dalam 1 bulan gitu, dikurangin sama yang kita impor gitu, ekspor ke PLN gitu 20 kW, yang jadi kita bayar jadinya cuma 180 aja gitu. Gitu Bagas. Ada pertanyaan lain nggak? Cukup jelas nggak? Atau Bagas masih belum jelas? Tapi sekarang Bagas, iya sebentar. Tapi sekarang itu belum teraplikasikan, belum jalan tuh. Itu baru konsepnya aja dari PLN. Ada beberapa yang sudah jalan, tapi belum bisa se-Indonesia tuh begitu. Berarti bentuk ekspor impor jual belinya itu dalam bentuk potongan, iya Pak? Iya, potongan KWH yang kamu pakai. Jadi kalau 1 bulan kamu pakai sekian KWH, dalam 1 bulan itu juga kamu nge-ekspor sekian KWH ke PLN, itu dikurangi tuh sama PLN. Jadi kamu cuma harus bayar sekian KWH gitu.
Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi ada Shirley ya. Shirley nanya raise hand ya, Shirley. Ada pertanyaan, Shirley? Iya, silakan. Ada Pak, ada 3. Jadi Boleh. pertama Pak, apa aja sih Pak yang merupakan kendala operasi dari PLTS ini? Ya. Terus apa aja sih yang menentukan tingkat kehandalan suatu pembangkit gitu Pak? Ketiga itu Pak, kira-kira kalau kita mau buat gitu kan Pak, itu berapa lama gitu Pak waktu yang diperlukan? Oke. Pertanyaan nomor 2 itu tingkat kehandalan pembangkit PLTS atau pembangkit secara umum? PLTS itu Pak. PLTS. Oke. Yang satu lagi tadi Anggi ya. Anggi, ada pertanyaan juga? Siapa tahu sama, bisa dijawab berbarengan. Ada Kak. Pertanyaannya gini, kan di PLTS ini rangkaiannya, komponennya, sama yang kita lihat tadi barusan layernya itu banyak Kak. Nah, seandainya nih terjadi masalah atau dengan kata lain PLTS-nya ini tidak bekerja atau rusak, apa ada cara kita untuk mendeteksi kerusakan di mana atau harus kita bongkar satu-satu nih Kak komponen-komponennya? Sekian, terima kasih Kak. Sebelum lupa, saya mau jawab yang punya Anggi dulu. Jadi layer-layer yang ada di solar panel tadi, ada 7 layer itu udah di-press atau dilaminating jadi satu gitu. Jadi kalau ada kerusakan, nggak bisa sebenarnya kita bongkar tuh. Even dari perusahaannya sendiri sebenarnya nggak bisa ngebongkar itu. Karena dia udah nempel, udah nge-press jadi satu gitu. Tapi kabar baiknya adalah PLTS ini setiap produsennya itu berani ngasih garansi produknya dari 20 sampai dengan 25 tahun. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kerusakan di PLTS-nya, dia nggak perform kah, atau dia nggak nyuplai listrik, dia nggak bisa menangkap foton dengan baik kah, atau dia nggak bisa menangkap radiasi matahari dengan baik, itu bisa dikembalikan, bisa diklaim garansi sampai dengan 20 sampai dengan 25 tahun. Itu rata-ratanya sih, ya paling kecil tuh mereka ngasih garansi itu 15 tahun lah gitu. Itu kan cukup lama gitu. Jadi kalau ada yang nggak bekerja di solar panelnya, balikin aja gitu. Nggak ada yang nggak bekerja, balikin aja gitu. Ini lagi nggak bekerja lagi, balikin aja. Paling ya capek bongkar pasangnya aja gitu. Tapi nggak juga sampai harus ngebongkar layer-layernya tersebut gitu. Gitu Anggi. Cukup jelas Anggi atau masih ada yang ditanyakan? Jadi kalau misalnya komponen-komponennya yang rusak Bang, misalnya yang kayak misalnya panel surya atau inverter atau solar change controller, baterai sama panel distribusinya yang rusak, itu bisa kita deteksi secara langsung nggak Bang? Misalnya ada alat yang untuk mendeteksinya? Ya, jadi dari semuanya itu nggak termasuk solar panelnya ya. Dari semua yang baterai, yang kalau baterai kan sama aja kayak kita ngecek aki, kayak ngecek aki ada voltmeter kan, ada ampermeter, ada tangmeter gitu. Gitu cara ngeceknya apakah tegangannya masih bagus atau enggak. Kalau panel surya, dia yang nggak ada displaynya, satu-satunya nggak ada displaynya. Kalau inverter sama solar charge controller, dia ada displaynya. Jadi kalau pas dia masuk ke inverter nilainya 0 atau nilainya kecil banget, berarti solar panelnya yang nggak bekerja gitu. Atau kalau inverternya error, inverter sih yang lebih gampang ininya ketahuan apakah dia bekerja atau enggaknya. Lagi pula inverter yang lebih nggak jarang rusak sebenarnya. Kerusakan inverter itu kerusakan mekanis, kayak dia kabelnya misalnya kebakar atau atau inverter kan bentuknya kotak ya, dan ada rongganya, jadi kadang-kadang tuh ada banyak serangga yang masuk atau semut yang masuk, lebih ke kerusakan mekanis, nggak ke kerusakan listriknya gitu. Kalau solar charge controller juga dia ada displaynya, sama kayak mobil, sama kayak motor gitu. Jadi kalau ada kerusakan, dia ngasih tahu tuh error di mana gitu, atau kerusakannya ada di mana gitu. Solar panel kayak yang tadi dijelasin di awal, pas dia nggak perform langsung balikin lagi aja gitu, Anggi. Makasih Bang penjelasannya. Oke, tadi yang sebelumnya yang nanya adalah Shirley. Shirley, pertanyaannya adalah kendala ya. Kendala dari PLTS adalah karena dia bergantung dengan cuaca, jadi kendala utamanya sebenarnya bukan di PLTS-nya. Kalau di solar panelnya atau di PLTS-nya, kendala utamanya adalah sampai saat ini solar panel itu
efisiensinya belum bisa lebih dari masih di kisaran 30%-an lah gitu. Tapi itu terjadi di seluruh dunia. Ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia itu belum bisa menemukan solar panel yang efisiensinya di atas itu gitu. Jadi kalau apa yang kita pasang di sini sama sebenarnya masalahnya sama yang di luar. Jadi kalau permasalahan atau problem dari PLTS yang di luar itu, yang dari eksternal, ya itu tadi karena dia sangat bergantung sekali dengan matahari, maka saat matahari mendung atau saat dia musim penghujan, dia nggak bisa menghasilkan listrik. Itu aja ininya itu aja kendalanya sebenarnya dari PLTS. Selainnya itu kendala teknis dan segala macam, saya kira sama lah semua pembangkit pasti ada gitu. Ada kendala-kendala seperti itu. Dan karena PLTS ini lebih plug and play, lebih simple, malah sebenarnya kendala-kendala kompleks yang ada di pembangkit-pembangkit lain itu nggak ada. Even dibandingkan dengan PLTB, PLTS itu lebih nggak kompleks. PLTB masih jauh lebih kompleks. Itu bisa dibayangkan gimana dia simpelnya, maka problem-problem yang timbul juga nggak lebih banyak dan nggak lebih kompleks dari itu. Pertanyaan kedua adalah kehandalan. Apa aja yang mempengaruhi kehandalan pembangkit listrik tenaga surya? Yang mempengaruhi karena sebenarnya pembangkit listrik tenaga surya ini udah mature ya, itu udah dewasa gitu, teknologinya udah besar gitu. Jadi kehandalannya sebenarnya udah bagus banget. Cuma tinggal apakah kita mau beli yang merek bagus atau yang merek murah tapi jelek gitu. Itu aja yang membedakan kehandalannya gitu. Jadi kalau kamu pilih merek yang bagus, kamu akan dapat kehandalan yang lebih tinggi. Kalau pilih merek yang dijual di Glodok gitu misalnya, dijual di satuan di Shopee juga ada jualan beginian. Tapi nggak semuanya yang di Shopee nggak berkualitas ya gitu. Ya kehandalannya lebih rendah gitu. Jadi cuma itu aja sebenarnya. Nggak ada. Jadi kehandalan PLTS itu lebih ke apakah barang yang dipakai atau dibeli atau yang kita pasang itu barang yang berkualitas atau tidak. Gitu. Sorry, Shirley, pertanyaan ketiga tadi apa ya? Saya lupa ingat. Waktu waktu pemasangan ya. Waktu pemasangannya. Cepat banget pemasangan PLTS ini. Kalau barangnya udah ada, materialnya udah ada, untuk pemasangan yang di atas rumah itu kan paling cuma 1 kW, 2 kW, paling gede 3 kW gitu. Jarang sih rumah pasang 3 kW. Itu 1 hari bisa selesai. 1 sampai 2 hari bisa selesai. Asal semua materialnya udah ada ya. Semua materialnya udah ada. Kamu udah ada PLTS-nya udah ada, inverternya udah ada, kabel-kabelnya udah ada, mountingnya udah ada gitu. Mounting itu rack yang kamu bikin di atap gitu. Kan PLTS nggak bisa langsung ditumpangi gitu aja di genteng kan. Kita harus bikin rak-nya gitu atau harus bikin rangkanya untuk menumpangi PLTS itu. Kalau semuanya udah ada 1 sampai 2 hari itu udah bisa selesai. Jadi nggak lama sebenarnya. Itulah yang saya tadi singgung bahwa teknologinya PLTS ini udah mature banget. Di luar negeri ini udah bukan barang baru, udah bukan barang yang aneh kalau dipasang di rumah gitu. Kalau di Indonesia ada tetangga kita misalnya masang PLTS, kita mungkin masih ngelihatnya wah keren gitu, oh hebat gitu, macam-macam gitu mungkin pikiran kita gitu. Tapi kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri ada tetangga kita masang PLTS, ada tetangga mereka masang PLTS, mereka udah biasa aja gitu. Jadi memang udah segampang itu dan semature itu gitu. Gimana Shirley? Udah Pak, udah. Makasih ya Pak. Tadi ada satu lagi Davi ya, yang nanya. Davi tadi raise hand. Ini Gracia juga raise hand. Gracia barusan ya. Jessica juga raise hand. Iya. Davi dulu deh, Davi duluan tadi. Davi ada Davi? Davi hadir nggak? Serem juga nih kalau nggak hadir tapi raise hand. Gracia dulu deh, Gracia setelah Davi. Oke, saya Gracia Pak. Di sini saya mau bertanya. Jadi kan tadi kan kita membahas tentang PLTS berdasarkan konfigurasinya. Jadi kan
PLTS off grid itu kan lebih cocok digunakan di pedesaan karena dia kan gimana ya, dipasang kan diputuskan dengan PLN dan dipasang SP di rumahnya masing-masing. Ya. Di sini saya mau bertanya, kan kita tahu Pak, masyarakat di desa itu kan umumnya belum paham betul dengan sistem yang dipasang di desa mereka. Terus gimana sih Pak caranya supaya PLTS ini tetap berlanjut di pedesaan tersebut? Itu Pak. Oke, itu aja, Gracia. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Jessica, siapa tahu pertanyaannya sama? Atau Jessica tadi raise hand? Iya Pak. Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, cara penyimpanan daya pada baterai itu gimana Pak? Terus pertanyaan saya, apakah baterai itu mahal? Kalau mahal, apakah baterai itu kalau mahal, apakah itu salah satu kendala dalam pembuatan PLTS itu Pak? Ya, oke. Untuk Gracia agak panjang. Saya jawab yang Jessica ya. Jessica, penyimpanan sebenarnya kalau kalian punya kendaraan bermotor, itu kan ada aki ya di dalam mobil atau di dalam motor itu kan ada aki gitu. Aki itu sebenarnya nggak cuma untuk mengeluarkan listrik dari dalam aki untuk dipakai oleh motor atau untuk dipakai oleh mobil, tapi juga dia menyimpan energi yang dihasilkan oleh motor dan mobil tersebut gitu. Coba deh kalian baca-baca lagi tentang baterai motor, tentang motor gitu, generator motor. Kalau di kendaraan bermotor kan adanya motor itu berputar, dia menghasilkan medan magnet menghasilkan medan listrik itu masuk ke aki. Sebenarnya sama aja cara kerjanya cara kerjanya, prinsip kerjanya sama dengan begitu gitu. Gimana caranya baterai bisa nyimpen daya dari PLTS? Ya sama begitu juga gitu. PLTS menghasilkan listrik, dalam hal ini elektron tadi itu menghasilkan listrik, itu masuk pertama kali sebenarnya kalau nggak kita pakai, masuknya kalau nggak lagi dipakai di rumah sebagai lampu atau sebagai TV atau sebagai radio atau kipas angin, itu masuknya ke baterai dulu. Udah sesimpel itu gitu. Masuk elektron, dalam hal ini listrik, muatan negatif itu masuk langsung ke aki gitu. Itu cara chargingnya, gimana cara pengisian dayanya, ya chargingnya gitu aja. Siapa yang ngatur apakah dia bisa masuk ke baterai atau enggak? Yang ngatur yang tadi itu solar charge controller itu gitu. Kalau baterainya udah penuh di stop sama solar charge controllernya. Kalau dayanya kurang di stop dulu sama solar charge controllernya sampai dengan, bukan daya, kalau tegangannya masih rendah nggak boleh masuk ke dalam baterai dulu. Kalau tegangannya ketinggian nggak boleh masuk ke dalam baterai dulu. Kalau arusnya kerendahan nggak boleh masuk ke dalam baterai dulu. Itu solar charge controller yang yang ngatur gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah baterai itu mahal? Iya, baterai itu salah satu komponen yang paling mahal di antara beberapa komponen yang ada di PLTS ini gitu. Itu di beberapa kasus memang jadi kendala. Di beberapa kasus itu dia di kendala pemasangan. Jadi kadang-kadang orang mau bikin PLTS nih gitu, mau pasang PLTS di rumah gitu, atau even di gedung atau di perusahaan gitu, dia mau pasang PLTS, tapi pas ngelihat harga baterainya, wah kok tinggi amat ya gitu. Sebenarnya harga baterai itu nggak tinggi. Yang menyebabkan dia tinggi adalah baterai harus diganti setiap 5 tahun sekali. Dia setiap 5 tahun sekali harus diganti karena baterai itu kan punya usia pakai ya, atau punya umur gitu. Umur dia itu selalu kalau dipakai dicas lagi, kayak baterai handphone aja. Kebetulan hampir mirip tuh baterai yang dipakai di handphone sama baterai yang dipakai di PLTS itu sama. Beda dengan yang dipakai dengan di motor atau di mobil gitu. Tapi kalau yang dipakai di handphone dan dipakai di PLTS itu sama aja kan. Handphone kita juga suka ngedrop gitu kan, kalau udah di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun sering kita cas, kita pakai lagi gitu, cas lagi, pakai lagi, apalagi kalau ngecasnya nggak benar gitu. Pas lagi dicas kita mainin game, pas lagi dicas kita nelpon gitu, pas lagi dicas kita YouTube gitu atau Instagram gitu juga. Maka harus diganti tuh. Kadang-kadang orang ganti HP itu bukan karena HP-nya udah jelek, karena baterainya udah nggak bagus gitu kan. Nah itu memang jadi kendala
di PLTS gitu. Itu Jessica jawabannya ya. Yang Gracia, ya yang terakhir ini Gracia adalah pertanyaannya gimana kendala kalau pasang PLTS di desa tadi. Coba kita balik ke ini nih, balik ke yang tampil di share apa ya? Yang jenis-jenis PLTS bukan ya di layar kalian? Halo. Belum ya? Belum ada ya? Oke, sebentar. Nah, ini saya share. Nah, jadi Gracia, untuk dipasang di desa itu sama aja. Dipasang seperti ini biasanya komunal terus dibagi ke banyak rumah di desa, atau yang kedua jenisnya adalah belum ada ya di apa itu di bentar ya, ini untuk Gracia tadi ya, sama seperti belum. Muncul nggak? Nggak ya? Belum muncul, Pak. Ya, share dulu. Ini slide yang tadi sih sebenarnya. Nah, nggak muncul juga? Belum, Pak. Nah, apa ya? Oke, coba saya jelaskan aja, nggak pakai ini ya, nggak pakai. Jadi kalian ingat-ingat tadi itu yang ada di jenis PLTS berdasarkan letaknya, ada yang komunal tadi kan, yang dipasangnya sekaligus banyak, terus didistribusikan ke banyak rumah. Ada juga yang langsung dibagikan ke rumahnya masing-masing gitu. Kalau untuk pedesaan, kita ibaratkan kayak yang gambar yang Papua tadi ya, yang dibagikan ke rumah masing-masing, bukan yang dipasang di atap yang agak banyak gitu. Dipasangnya langsung aja gitu, dibagikannya satu-satu gitu aja gitu. Jadi biasanya praktiknya Gracia adalah kalau dipasangnya komunal, dia yang masang dalam hal ini PLN atau SDM atau swasta manapun, dia masang itu, setelah itu dia ngerekrut warga sekitar untuk diajarin gimana caranya mengoperasikan PLTS tersebut agar dia bisa bekerja dengan baik. Nanti orang PLN-nya datang ke sananya tinggal sebulan sekali aja, atau 3 bulan sekali gitu, atau 12 bulan sekali, setahun sekali gitu. Sehingga nggak selalu orang PLN-nya harus menetap di situ, tapi juga diusahakan gimana caranya itu tetap bisa beroperasi dengan cara nge-hire orang setempat itu gitu, orang setempat agar dia bisa diajarin gimana caranya mengoperasikan PLTS tersebut dan ngejaga agar PLTS-nya bisa, ya tau lah kalau di desa-desa kan banyak tangan-tangan usil ya, ada yang nggak tahu ini barang apa gitu terus diambil aja gitu. Mungkin niatnya bukan ngambil, tapi karena ngelihat kok bagus bentuknya, terus nggak ada gunanya nih kayaknya gitu, gua ambil deh gitu, gitu-gitu aja. Nah, untuk menghindari tangan-tangan usil tersebut gitu. Itu kalau yang dipasang komunal. Kalau yang dibagikan di di rumah masing-masing, biasanya yang dilatih adalah RT-nya atau RW-nya. Mereka dikumpulkan atas dipimpin oleh RW-nya atau RT-nya, semuanya dikasih pelatihan, sehingga kalau ada kendala, ada apa-apa, setidaknya RT-nya tahu atau RW-nya tahu, sehingga nggak semua ada masalah atau problem gitu, orang PLN langsung turun ke lapangan atau orang SDM langsung turun ke lapangan gitu. Itu jawabannya Gracia. Gracia masih dengerin? Masih, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, udah ya? Ini nih udah azan Jumat nih. Yang laki-laki pada mau Jumatan. Yang mau Jumatan kita
karena selesai sampai udah jam 11.44. Kita sudahi aja ya sampai sini. Sebenarnya masih ada video yang mau ditampilkan, ada foto-foto yang mau ditampilkan, ada beberapa ini juga ada beberapa materi juga yang masih belum dibahas. Tapi karena waktunya nggak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman di semester 3 kelas apa ini saya kurang tahu. Semoga masih ada waktu nanti untuk ketemu lagi atau untuk menjelaskan tentang PLTS ini lagi. Dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ke Ibu Ara. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ara atau nanti Ibu Ara sampaikan ke saya. Untuk untuk video-video juga mungkin nanti akan saya titipkan ke Ibu Ara kali ya untuk tambahan pengetahuan untuk kalian gitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, adik-adik. Senang bisa bergabung dengan kalian, senang bisa share ilmu ke kalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf juga kalau ada kekurangan waktu dan segala macamnya. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan saya jangan live dulu. Setelah ini masih ada Ibu Ara untuk menutup kelasnya ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, Assalamualaikum. Salam Bu. Oke, karena waktunya kurang ya untuk sharing tadi, saya dengar kalian antusias sekali, tapi karena kita waktunya terbatas, hanya 2 SKS dan ada Jumatan juga, jadi mohon maaf saya akhiri, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa tanya-tanya lebih lanjut atau nanti mungkin materi dan video yang disampaikan oleh Pak Andres tadi bisa saya share ke teman-teman semuanya untuk bisa jadi bahan ilmu, bahan pelajaran untuk kita mengenai PLTS tadi, gitu ya. Nah untuk absensinya sudah saya download kehadiran dari semuanya, jadi nggak akan saya absen lagi. Yang keluar masuk tadi juga sudah terabsen, tenang aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya akhiri karena sudah mau sholat Jumat. Terima kasih atas atensi dan keaktifan dari teman-teman mahasiswa semuanya. Bagi yang tadi sudah aktif bertanya, itu akan mendapat poin lebih dari saya, karena dari tadi saya juga mendengarkan dan melihat mahasiswa mana yang aktif dan tidak. Nah, jangan lupa nanti selain saya share materi, saya akan juga kirim tugas untuk kalian mereview apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andres, gitu ya. Jadi nanti tolong dilihat assignment-nya di Teams, tugas yang akan saya berikan, tolong dicek dan dikumpulkan sesuai deadline waktu yang saya tentukan. Oke, semuanya terima kasih. Untuk sesi sharing dari dosen tamu hari ini mengenai PLTS sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.